Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sumarsi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai elektrokimia. Elektrokimia adalah sel yang dirancang untuk membuat suatu reaksi redoks menghasilkan energi listrik yang diubah menjadi energi kimia, ataupun sebaliknya. Nah, sel elektrokimia ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel Volta atau sel Galvani. Sel Volta ini merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contoh sel Volta dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai dan juga aki. Yang kedua adalah sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam proses penyepuhan ataupun pemurnian logam. Oke, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sel Volta. Ini adalah rangkaian dari sel Volta. Untuk sel Volta, rangkaiannya terdiri dari voltmeter, yaitu adalah alat yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya potensial sel. Nah, berikutnya adalah jembatan garam atau salt bridge, yang fungsinya adalah menjaga kenetralan dari muatan listrik pada kedua larutan elektrolit. Yang ketiga adalah elektrode. Ada dua jenis elektrode di sini. Yang pertama adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kita kenal dengan istilah anoda. Yang kedua adalah elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi yang kita kenal dengan istilah katoda. Nah, anoda berada pada kutub negatif, sedangkan katoda berada pada kutub positif. Nah, di sini elektrode untuk anoda adalah seng, ya. Kemudian untuk katoda elektrodenya adalah tembaga atau Cu. Berikutnya adalah zat elektrolit. Ya, di sini zat elektrolitnya ada ZnSO4, contohnya. Yang berikutnya adalah CuSO4. Larutan elektrolit inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kedua elektrode ini dihubungkan dengan kawat penghantar, ya, atau konduktor untuk menghubungkan kedua kutub antara anoda dan juga katoda. Nah, untuk cara kerja dari sel Volta ini, yang pertama adalah larutan ZnSO4 akan teroksidasi membentuk ion Zn2+. Kemudian, elektron akan mengalir melalui kawat penghantar dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Nah, pada akhir nanti, logam Zn akan mengalami pengurangan massa, sedangkan logam Cu akan mengalami pertambahan massa. Nah, di dalam larutan ZnSO4 ini akan mengalami penambahan ion Zn di anoda dan ion negatif SO42- di katoda. Nah, untuk menetralkan keduanya, maka disinilah fungsi dari jembatan garam, ya, yaitu memindahkan ion SO42- ini dari katoda ke anoda, sehingga pada akhir nanti setelah terjadinya proses dalam sel Volta ini, ya, warna larutan ZnSO4 akan menjadi lebih pekat, sedangkan warna dari larutan CuSO4 akan memudar. Berikut adalah reaksi redoks pada sel Volta seperti pada rangkaian tadi, ya. Di sini anodanya akan mengalami reaksi oksidasi, yaitu Zn menjadi Zn2+, ya. Reaksi oksidasi kembali lagi ke materi kita sebelumnya. Reaksi oksidasi cirinya adalah salah satunya bilangan oksidasinya bertambah. Di sini logam Zn memiliki bilangan oksidasi 0,
ya, menjadi ion Zn2+ yang memiliki bilangan oksidasi +2, ya. Ciri lain dari reaksi oksidasi di sini tampak adalah untuk logam Zn menjadi ion Zn2+, dia akan melepaskan 2 elektronnya, ya. Kemudian katodenya yang akan mengalami reaksi reduksi di sini adalah logam tembaga, ya. Dari ion Cu2+ menjadi logam Cu, ya. Sehingga reaksi totalnya kita jumlahkan di sini, ya. Zn, logam Zn ditambah dengan ion Cu2+, jadi yang kiri kita tambahkan, ya, kemudian menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, kemana elektronnya? Elektronnya yang kanan ini kita anggap sebagai plus, positif 2 elektron, ya, yang kiri kita anggap sebagai negatif, negatif 2 elektron, jadi habis, ya. Sehingga di akhir hanya menjadi Zn plus Cu2+ di sini menjadi Zn2+ plus Cu. Nah, penggambarannya dalam notasi atau diagram sel, ya, ketentuannya adalah kita tulis yang mengalami reaksi oksidasi terlebih dahulu, yaitu Zn menjadi Zn2+, ya, Zn garis Zn2+, kemudian garis 2 ini menandakan adanya jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu, ya, ini adalah reaksi reduksinya. Nah, berikutnya potensial elektrode atau E0 merupakan ukuran dari besarnya kecenderungan suatu unsur. Ingat ya, hanya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau menyerap elektron. Nah, adanya arus listrik ini berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antar kedua elektrodenya. Nah, untuk mencari besarnya nilai potensial elektrode sel, ya, ini adalah nilai potensial elektrode dari katode kita kurangi dengan anode, ya. Catatannya adalah untuk katode itu adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih besar, ya, sehingga dia akan menjadi lebih positif. Sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki nilai E0 lebih kecil, ya, atau cenderung negatif. Nah, di sini kita bisa melihat nilai E0 dari setiap unsur, ya, melalui reaksi setengah reduksinya. Ini adalah nilai elektrodenya, ya. Patokannya adalah untuk hidrogen nilai elektrodenya adalah 0, ya. Nah, kemudian di sini, ya, catatannya bila nilai elektrode selnya nanti, ya, hasilnya adalah lebih besar dari 0, maka dikatakan reaksi tersebut dapat berlangsung secara spontan. Nah, berikut adalah deret keaktifan dari logam atau kita kenal dengan istilah deret volta. Merupakan urutan dari unsur-unsur logam pada tabel potensial elektrode standar, ya. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks, ya. Mulai dari Li sampai dengan Au, ya. Bagaimana sifatnya? Nah, reaktivitas unsur semakin berkurang dari kiri ke kanan, jadi semakin kurang reaktif, ya. Kemudian sifat reduktornya dari kiri ke kanan semakin berkurang. Artinya, ingat, reduktor itu berarti kebalikannya. Jika sifat reduktornya berkurang, maka dari kiri ke kanan cenderung semakin reduksi. Semakin mudah mengalami reaksi reduksi, ya. Nah, kemudian kebalikannya semakin ke kiri, semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, berikut langsung saja kita mulai dengan contoh soal.
Diketahui potensial elektrode dari aluminium dan perak adalah sebagai berikut, ya. Di sini ada aluminium 3+, ion Al3+, ya, plus 3 elektron menghasilkan Al dengan nilai potensial elektrodenya adalah negatif 1,66. Nah, sedangkan untuk Ag, nilai potensialnya adalah plus 0,80. Ya, dari kedua nilai ini, ya, sudah dapat kita lihat bahwa, ya, yang lebih besar tadi katanya adalah dia mengalami reaksi reduksi. Berarti di sini yang mengalami reduksi adalah Ag. Kita catat di sini, ya, reaksinya adalah reduksi untuk Ag, sedangkan untuk Al dia akan mengalami reaksi oksidasi, ya. Oke, sebentar Ibu ganti dulu untuk warnanya. Baik, sekarang kita akan langsung ke jawaban untuk yang A, ya. Oke, nah kita tulis ya untuk yang A. Tadi catatannya adalah kalau kita ingin membuat diagram sel volta, kita mulai dari reaksi oksidasi terlebih dahulu, ya. Nah, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al. Jadi kita tulisnya di sini, ya. Al dalam kondisi solid, ya, atau padatan menjadi ion Al3+, ya, dengan bentuk aqueous atau liquid, kemudian jembatan garamnya, ya, kemudian baru reaksi reduksinya yaitu Ag plus, ya, dalam bentuk aqueous atau larutan menjadi Ag logamnya, ya. Ini adalah diagram dari sel volta. Kemudian untuk yang B, tuliskan reaksi yang terjadi pada sel tersebut. Oke. Nah, untuk yang B kita tulis ya, reaksinya tadi ada dua ya. Ada yang di anode, ada yang di katode ya. Ingat, anode itu adalah elektrode yang tempat terjadinya reaksi oksidasi. Siapa tadi reaksi oksidasinya? Al ya. Berarti kita tulis di sini Al ya menjadi Al3+ ya plus 3 elektron. Oke. Kemudian untuk katodenya yang mengalami reaksi reduksi adalah Ag. Kita tulis di sini Ag plus ya plus elektron menjadi Ag. Nah, di sini kita lihat ya, nilai elektronnya ini berbeda. Yang Al adalah 3, yang Ag adalah 1, ya. Supaya seimbang, maka di sini harus kita kalikan, ya. Kita samakan. Jadi seperti matematis ya, ketika kita untuk mencari salah satunya ya, kita eliminasi. Nah, di sini elektronnya akan kita eliminasi. Ya, bagaimana cara mengeliminasinya? Harus sama ya, elektronnya jumlahnya harus sama. Nah, supaya sama, di sini kita kalikan 1 berarti tetap, yang ini kita kalikan 3 ya. Sehingga nanti di sini ya Ibu ganti dulu warnanya supaya terlihat ya. Di sini Ag-nya akan menjadi 3 ya. Ini juga elektronnya 3. Ag yang di sini juga 3 ya. Oke, kita kembalikan lagi warnanya sehingga reaksi totalnya adalah ini kita tulis Rx total ya, reaksi total yaitu Al ya plus 3 Ag plus ya, jadi 3-nya hasil kalinya ya, supaya nanti elektronnya bisa kita coret ya, menghasilkan Al.
3 plus 3 Ag. Nah, ini dalam bentuk solid ya. Bagaimana dengan elektronnya? Habis ya, karena kanan dan kiri jumlahnya 3. Oke? Nah, itulah tadi reaksi yang terjadi pada sel tersebut baik di anode maupun katode. Ya, reaksi totalnya ini. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan potensial standar dari sel tersebut ya. Ingat yang tadi Ibu jelaskan, cara mencari potensial sel standar atau E0 sel ya, itu adalah E0 zat yang mengalami reduksi ya, kita kurang dengan nilai E0 zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, tadi yang mengalami reaksi reduksi adalah Ag, berapa nilainya? Plus 0,80 gitu ya. Kita kurang dengan yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al, nilainya berapa? Minus 1,66 ya. Nah, di sini min dan min menjadi plus. Jadi di sini plus 0,80 ditambah 1,66. Maka hasil akhirnya adalah positif 2,46 volt ya. Oke, pertanyaan terakhir, prediksikan apakah reaksi tersebut berlangsung secara spontan dalam keadaan standar. Nah, tadi catatannya ya, bila nilai E0 selnya lebih besar dari 0, maka reaksi akan berlangsung secara spontan ya. Dan hasil perhitungan kita, nilai E0 selnya berapa tadi? Sama dengan positif 2,46 gitu ya, volt. Maka kesimpulannya, reaksi ini berlangsung spontan ya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini ya pembahasan kita mengenai sel volta ya. Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai sel elektrolisis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kalian komentar ya atau langsung tanyakan ke Ibu secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.